Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lunggo Solihah dari SMA Negeri 12 Bungo, CGP Angkatan 9 tahun 2023 akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Menganalisis satu skenario pembelajaran berdiferensiasi pada tingkat SMP, SMA, dan SMK. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Dan bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses pembelajaran di mana guru berusaha memenuhi kebutuhan setiap peserta didik dalam materi pelajaran sesuai dengan kemampuan apa yang disukai dan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam penerapan diferensiasi pembelajaran ada 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu materi apa yang akan kita ajarkan kepada murid. Guru harus mengukur kesiapan murid, mencari informasi siapa yang akan diberi bahan ajar mendasar atau transformatif konkret atau abstrak sederhana atau kompleks terstruktur atau terbuka, membedakan siswa yang masih tergantung atau mandiri lambat atau cepat. Diferensiasi proses adalah bagaimana siswa memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Penerapan diferensiasi proses dalam pembelajaran diantaranya kegiatan berjenjang, penggunaan pertanyaan pematik, membuat agenda individual, variabel waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Diferensiasi produk dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan memberi pilihan atau kebebasan pada murid bagaimana mereka ekspresikan hasil pembelajaran yang telah mereka lakukan, baik berupa teks, infografis, audio, ataupun audio visual. Dari situasi 3, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Kesiapan belajar ada pada poin 1, 3, 4, dan 6, yaitu adanya pertanyaan pemandu di awal pembelajaran dan menyiapkan 3 skenario tugas yang berjenjang sesuai pemahaman konsep murid. Minat murid ada pada poin 2 dan 5, yaitu murid diminta menulis iklan yang menarik bagi mereka dan memberikan tugas yang berbeda berdasarkan kemampuan. Profil belajar murid ada pada poin 7. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di
kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. 2. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang dilakukan? Yang pertama, diferensiasi konten. Strategi pembelajaran dalam aspek konten dengan menyediakan bermacam-macam jenis iklan dari radio, TV, internet, dan billboard. Yang kedua, diferensiasi proses. Strategi pembelajaran pada aspek proses, Pak Dudidam meminta menulis iklan 3-5 iklan yang menarik bagi murid dan mengadakan kegiatan baik yang bersifat individu, berpasangan maupun dalam kelompok kecil dan kelompok besar. Perbedaan tugas individu sesuai dengan kemampuan murid. Yang ketiga, diferensiasi produk. Strategi pembelajaran dalam aspek produk, Pak Dudidam membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid terlihat pada poin 5. Pertanyaan ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Penilaian dilakukan dengan 3 cara, yaitu pertama, assessment for learning. Sebelum melakukan proses pembelajaran, Pak Dudidam mengajukan pertanyaan pemandu di awal pembelajaran. Assessment as learning selama proses pembelajaran, yaitu melalui kegiatan individu, kelompok, dan dilanjutkan diskusi, serta umpan balik dari Pak Dudidam. Proses penilaiannya ada pada skenario poin 1, menanya, dan poin 2-4, berdiskusi. Ini merupakan penilaian formatif yang dilakukan oleh Pak Dudidam. Yang ketiga, assessment of learning. Penilaian hasil produk tugas individu murid dalam membuat iklan. Situasi 4 SMA. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Pada proses kesiapan belajar, Ibu Derana menyediakan beberapa sumber belajar. Ibu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Ibu Derana mengadakan kuis. Bu Derana memberikan pertanyaan terbuka dan umpan balik siswa. Bu Derana meminta murid memberikan umpan balik dan membuat jurnal refleksi. Minat murid, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penayangannya.
Buderana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyataan murid. Misalnya, video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Profil belajar murid. Buderana menyediakan sumber belajar yang berbeda. Buderana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang dilakukan? Pada diferensiasi konten, Ibu Derana menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace, yang ia ambil dari internet. Diferensiasi proses memberikan sumber informasi diskusi secara sinkronus, memberikan tugas membuat paket info yang beragam. Guru menyediakan slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Diferensiasi produk. Buderana membebaskan bentuk informasi digital, membebaskan murid memilih produk yang dihasilkan sesuai dengan minat murid. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Assessment for learning. Sebelum melakukan proses pembelajaran, Buderana mengajukan pertanyaan pemandu di awal pembelajaran, kuis tertulis, jurnal refleksi dan umpan balik, pertanyaan pematik dan menyediakan rubrik penilaian. Assessment as learning selama proses pembelajaran, yaitu Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Bu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Assessment of learning, penilaian pada pembuatan dan hasil paket info digital. Situasi 5 SMK. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut?
Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Kesiapan belajar, Pak Seta akan membuat sesi daring melalui Google Meet dengan murid-muridnya di satu kelas. Pak Seta lalu menjelaskan tahap pembelajaran yang akan dilakukan oleh murid-muridnya melalui slide presentasi yang informatif. Minat murid, Pak Seta memberikan kebebasan pada murid untuk mengerjakan tugas. Profil belajar murid, Pak Seta menyediakan beberapa sumber belajar seperti slide presentasi yang informatif, Google Meet, dan WA. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang dilakukan? Diferensiasi konten, pemilihan materi presentasi. Diferensiasi proses, Pak Seta menggunakan model pembelajaran discovery learning agar murid belajar mandiri. Pak Seta membuat kelompok diskusi kecil secara daring. Diferensiasi produk, Pak Seta membebaskan murid dalam membuat rangkuman dari informasi yang didapatkan dalam bentuk poster, PPT, note, mind map. Membebaskan murid memilih produk yang dihasilkan sesuai dengan minat murid. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Dengan cara assessment as learning, Pak Seta melakukan pemantauan tugas melalui WA Group dengan menggunakan asesmen informasi, dan juga Pak Seta mengamati tingkah laku setiap anak sehingga menemukan beberapa anak yang berkonsepsi terhadap pembelajaran. Assessment of learning, Pak Seta memberikan rubrik penilaian agar para murid lebih mengoptimalkan pengembaraan pemahamannya mengenai topik pembelajaran. Kesimpulan, dari skenario situasi 3, 4, dan 5, semua guru telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan 3 aspek kebutuhan murid seperti kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar, dan telah menerapkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi yang berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi sangat penting untuk dilakukan agar guru dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa sehingga potensi siswa dapat meningkat dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Harus selalu melakukan persiapan dan perencanaan yang matang tentang bagaimana strategi-strategi yang dilakukan oleh guru seperti diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Lalu mengacu pada kesiapan belajar, minat, dan profil murid serta selalu melakukan penilaian yang berkelanjutan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Demikian hasil Ruang Kolaborasi Modul 2.1. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.